Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas limpahan nikmat sampai detik ini. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat rahmat tersebut juga sampai kepada kita. Baik. Hal minkum shaimun al-yaum? Hal Alhamdulillah. minkum shaimun al-yaum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Baik. Hal minkum shaimun, ya. Ini pertanyaan maksudnya apakah dari antum ada yang sudah berpuasa hari ini? Oh, Belum, ya? Siapa shaimun, ya? Shaimun artinya puasa. imun ya. Nah, baik. Belum, ya? Belum. Belum. Baik. Ya, perkiraan mungkin besok, ya. Ba'da atau akhir? Naam. Ba'da. Ba'da. Mana ba'da? Ba'da setelah. Setelah hari Selasa tapi Rabu Kamis ya. Nah, hari ini tanggal 29 Sya'ban, ya. 29 Sya'ban itu biasanya dipakai untuk isbat, ya, penentuan apakah Sya'ban 29 ataukah Sya'ban 30. Ya. Kalau Sya'bannya 29 berarti besok sudah Ramadan. Kalau Sya'bannya 30 berarti besok masih Sya'ban, ya. Hari Kamis berarti pasti puasa, ya. Kamis pasti puasa. Nah, kita tunggu isbat dari pemerintah. Sidang isbat dari pemerintah. Nah, baik. Tapi ada juga yang sudah berpuasa, itu sudah ya. Perhitungan. Adik saya juga perhitungan udah. dari hisab, ya, nggak apa-apa, ya. Itu karena dua-duanya punya pegangan dalil dan referensi, ya, dan thoriqah cara melihat bulan. Nah, oke. Al-yawm insyaallah nabda bi Al-yawm laisa indana murajaah, ya. Hari ini tidak ada murajaah karena murajaahnya kemarin sudah kita murajaah dan kita sudah tidak ada pelajaran baru, ya. Kita sudah masuk di latihan-latihan. Nah, ya, mudah-mudahan yang mau murajaah mandiri bisa akses latihannya, boleh, ya. Bisa diakses lagi lah latihannya. Baik. Sebentar. Oke. Baik. Qabla dzalika ada beberapa kalimat ini kita baca dulu, ya, untuk kosakata juga, ya, sekaligus untuk kata-kata hikmah hari ini, ya. Nah, ada yang bisa baca ini? Man yastati an yaqra? Ana uridu, benar. Kemudian wa anta yuridu wa anta turidu. Oke, berikutnya wallahu yaf'alu ma yuridu. Ma yuridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yuridu. Yuridu, ya. Ini sudah hebat-hebat semua cara bacanya ini, ya. Nah, sahih. Arti dan kata ini tidak ada harokat. Belum itu, ya, ini harokatnya tidak ada. Oke. Dan Masya Allah. Ana uri, aku ingin. Apa yang dia inginkan. Masya Allah. Ana urid wa anta turid, ya. Aku ingin, kamu ingin. Wallahu yaf'alu ma yurid. Dan Allah yaf'alu, dan Allah melakukan ma yurid, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Ya, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid, ya. Ini mengajarkan kepada kita, ya, sekeras apapun kita menginginkan sesuatu, kalau Allah tidak menghendaki hal tersebut, ya, maka, ya, kita tidak akan dapatkan. Tapi, ya, malas-malasnya kita, ya, untuk tidak mendapatkan sesuatu, ya, tapi kalau Allah ingin kita dapatkan itu, maka, ya, akan datang, ya, dengan sendirinya, ya. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu berusaha, ya. Ini yang perlu kita tahu adalah
tetap kita harus mengambil asbab, ya, akhdul asbab, mengambil sebab, ya, karena itu juga perintah dari Allah, ya, untuk mengambil asbab. Ya, tetapi dari asbab dari awal sampai akhir tetap kita tawakul, ya, bertawakal kepada Allah. Nah, baik. Jadi keinginan kita, ya, tetap, ya, kita tetap mengambil sebab, ya, tetapi kita harus tahu bahwa semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu, ya. Dan apa yang kalian, ya, dan apa yang kalian kehendaki, wa ma tasyauna, ya, kalian tidak berkehendaki, ya, wa ma tasyauna illa, kecuali ma yasha Allah, ya, illa ayyasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Nah, baik. Kemudian, ya, tidak berpatokan di situ juga, tetap kita mengambil usaha. Kenapa? Ya, Allah berfirman juga, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum, ya, sampai kaum itu sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Jadi ada mengambil sebab, tapi di ujung pada puncaknya semuanya kehendak Allah. Nah, oke, sampai di situ, ya. Ini selesai, ya. Itu sekedar untuk tambah-tambah kosakata, juga hikmah, ya, kata-kata hikmah hari ini. Baik, al-yawm insyaallah nadkhul ila at-tadribat, ya. Nadkhul ila at-tadribat, kita masuk ke tadribat, latihan-latihan. Kemarin kita sudah ambil ila aina wasalna? Ila ay raqam? Rakam khamsah. Sahih? Rakam khamsah. Taib, rakam khamsah. Taib. Sebentar, ini coba kita hilangkan dulu. Nah, ini cara ngilangnya. Oke. Supaya kelihatan bawahnya, ya. Nah, berikutnya, ini Anda bacakan, ya. Rakam sittah, ya, nomor 6, ya. Kita sekarang masih di menentukan jenis mubtadanya. Ya, jenis mubtada di latihan yang sama juga, latihan yang sama di halaman berikutnya itu menentukan jenis khobar. Jenis mubtada yang perlu kita perhatikan apakah dia mu'rab, mabni sama masdar mu'awwal, ya, masdar mu'awwal. Oke. Antakuna waladan solihan amrun mafrudun. Oke, mana mubtadanya? Masdar mu'awal. Ya, mubtadanya antakuna. Ya, antakuna jenisnya masdar mu'awwal. Ya, antakuna. Nah, antakuna ini ini takuna fi'il. An ketemu dengan fi'il maka jadi masdar mu'awwal, ya, setara dengan isim, ya. Bagaimana terjemahannya? Ya, antakuna waladan salihan, ya, kamu, ya, menjadi anak yang soleh itu amrun mafrudun, adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang wajib, mafrud, perkara yang harus, ya, perkara yang dianjurkan, yang seharusnya, yang wajibnya. Ini makna daripada apa? Mafrud. Ya, mafrudun. Ya, dari kata apa? Fardun. Ya, fardun wajib, mafrud, ya, yang diwajibkan, yang dianjurkan. Antakuna waladan salihan amrun mafrudun, ya. Ya. Antakuna, kata kana yakunu itu juga bisa biasanya diartikan apa? Keberadaan, eksis. Keberadaanmu, ya, menjadi anak yang soleh adalah amrun mafrudun. Ya. Keberadaanmu. Dari mana kamunya? Dari kata takuna. Ya, ada tak di depan, ya, memberikan sinyal. Taknya ini memberikan sinyal bahwa domirnya domir anta. Ya. Nah, ini dipelajari dalam ilmu sorof, ya. Perubahan fiil, ya. Kata-kata yang berubah di depan dan di belakang ini menunjukkan domir, ya, atau kata ganti dalam fiil. Nah, oke. Antakuna ini adalah
mubtada'nya masdar muawwal. Khobarnya mana? Khobarnya ini. Ya, khobarnya nanti kita akan ambil latihan berikutnya sekaligus dengan jenis-jenis khobar. Baik. Rakam sab'ah. Al-baitu babuhu kabirun. Al-baitu. Ainal mubtada? Al-baitu. Ya, al-baitu di sini mubtada. Mubtadanya apa? Jenisnya apa? Jumlah. Mu'rab atau mabni atau masdar muawwal? Mu'rab. 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 Ya, mu'rab. Ya, mu'rab tulisannya begini ya. Dalam bahasa Arab mu'rabun. Begini ya. Mu'rab. Nah, al-baitu babuhu kabir. Ya. Rumah itu kenapa? Pintunya besar. Ya, pintunya besar. Babuhu kabirun. Nah, untuk khobar nanti kita akan bahas di khobar ya. Ini jenisnya bukan mufrad. Ya. Kita jenis mubtada sekarang ya, jenis untuk menentukan jenis mubtada. Baik, berikutnya nomor 8. Ya, silakan kalau ada pertanyaan langsung interupsi saja ya. Kita fokus di menentukan mubtada. Kalau bisa cepat lebih bagus ya. Sekaligus perhatikan makna-maknanya ya untuk untuk menabung kosakata ya, tabung kosakata. Kita Bu Muhammadin fil Naam, Kabashiruddin, tafadhal. Itu kenapa waladannya jadi nasab Ustaz ya? Ya, Masya Allah. Nanti kita akan pelajari di nasab. Ya, kita kasih clue-nya sedikit di sini. Ini sebagai khobarnya kana. Ya, khobar kata takuna. Ya, kana yakunu itu merupakan dia perubah tatanan harokat dalam kalimat jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Isimnya jadi marfu tetap marfu ya, yang tadinya mubtada, kemudian khobar yang tadinya khobar biasa menjadi khobar kana. Nah, khobar kana itu mansub ya. Bukan isim kana itu Ustaz ya, waladun bukan ya. Coba pertanyaan mana isim kananya? Antakuna. Anta ya, domir anta. Benar, domir anta itu sebagai isim kana yang tidak disebutkan ya. Kalau dalam fiil biasa kita sebut dengan fa'il. Tapi kalau untuk khusus kata kana dan saudara-saudaranya kita tidak sebut fa'il tapi kita sebut apa? Isim. Ya, kita sebut isim. Ya. Nah, ini bukan masdar itu masih beramal ya Pak Ustaz. Karena itu. Gimana? Kan ada an itu dia kan jadi masdar. Masdarnya masih beramal, kanannya masih bisa bisa menasabkan gitu. Bisa, benar, ya'mal ya, ta'mal, benar, dia beramal di sini beramal, dia bekerja ya, dia memberikan dia merubah tatanan harokat dalam kalimat. Nah, sahih. Jadi kalau kita mau i'rab ya, itu an itu harfun nasab wa masdariyah, takun itu fi'il mudhari', itu fi'il mudhari' ya. Fil mudhari' mansubun ya, kemudian isimnya itu anta ya, dia muqaddar. Nah, oke, nanti kita akan bahas di nasab insyaallah ya. Oke, rakam 8. Naam, Kitab Muhammadin fil Haqibati. Mana mubtadanya? Kitabu. Oke, kata kitabu aja ya, kata kitabu saja. Nah, jenisnya mana? Mu'rab, mabni atau muawwal? Masdar muawwal. Mu'rab. Ya, ini jenisnya jenis mu'rab. Kitabu Muhammadin. Sekarang pertanyaan. Ya. Ini mubtadanya ini atau dua-duanya? Ya, hanya kata kitabu sebagai mubtada. Ya, cuman di sini dia punya anak kata, maksudnya dia bergabung dengan kata lain untuk menjadi satu makna. Apa makna Kitabu Muhammadin? Artinya bukunya Muhammad. Ya, jadi dia menjadi ini idhofah ya, namanya susunan penggabungan kata. Minimal itu dua kata digabung menjadi satu makna. Nah, ini juga kita akan pelajari kenapa Muhammadin jadi kasroh. Nah, itu posisinya sebagai kata yang kedua. Ya, kata yang kedua yang disusun dengan istilah namanya idhofah ya, penggabungan kata menjadi satu makna. Nah, Kitab Muhammadin artinya bukan buku dan bukan Muhammad, tapi bukunya Muhammad. Jadi maknanya tidak terpisah, tapi maknanya digabung ya. Biasanya ya.
punya mana kepemilikan. Ya, punya mana kepemilikan. Nah, nah sekarang perbedaan Kitab Muhammadin. Ya, ini sedikit kemarin kita sudah bahas sedikit, ya. Apa namanya? Ada namanya zorf. Apa perbedaan Kitab Muhammadin sama kata amama Muhammadin? Ama bedanya. Ada ama. Amama Muhammadin. Muhammad. Kalau ini ya, dua-duanya susunan idhofah, ya, digabung. Tetapi yang bawah ini kita sebut syibhu jumlah, tapi yang atas enggak syibhu jumlah. Kenapa? Ada ama kalau sebelum Jumat tuh. Ya, benar. Jadi kalau Kitab Muhammadin itu bukan zorf, itu bukunya Muhammad. Tapi kalau amama Muhammadin itu zorf. Zorf itu artinya keterangan tempat atau bisa keterangan waktu. Kalau dia bermakna keterangan tempat atau waktu, maka dia masuk kategori syibhu jumlah. Kalau bukan zorf, ya, maka dia bukan syibhu jumlah walaupun disusun dua kata. Jadi di situ letak perbedaannya. Apa arti amama Muhammadin? Di depannya Muhammad. Di depannya Muhammad, ya, dan dua-duanya memang disusun secara idhofah atau dengan trik, ya, penggabungan dua kata menjadi satu makna. Nah, tapi perbedaan di situ. Kenapa ini nggak bisa jadi syibhu jumlah? Karena dia bukan zorf. Kitab itu bukan zorf, ya, bukan keterangan tempat, juga bukan keterangan waktu. Nah, oke. Itu sebenarnya penjelasan nanti di khobar, ya. Cuman di sini kita jelaskan lagi supaya karena mumpung masih muncul, ya, ada di kepala yang perlu ana terangkan, jadi ana terangkan langsung, ya. Oke. Rakam 9. Muhammadun dzahaba abuhu. Ainal mubtada? Muhammadun. Ya, Muhammadun. Ya. Gampang, ya, untuk menentukan mubtada itu sebenarnya gampang. Ini berarti apa? Berarti bagian A, ya, mu'rab. Okay. Ma ma'ana Muhammadun dzahaba abuhu? Muhammad pergi ke ayah. Pergi ke Ayahnya. Pergi ke ayahnya. Ayo, bahaya nih. Muhammad pergi, kok masuk ke ayahnya? Ke ayah. Ayo. Oh, ayahnya. Muhammadun. Nah, ingat, kalau ada fiil, ya. Ingat, kalau ada fiil, maka fa'ilnya itu adalah yang setelah fiil. Fiilnya pergi Muhammad ke ayahnya gitu. Berarti kan, yang pergi siapa? Yang pergi siapa? Muhammad. Muhammad. Jadi begini. Pergi. Si Muhammad, kenapa si Muhammad? Ayahnya pergi. Ayahnya telah pergi. Benar, kita bisa bikin kalimat dalam bahasa Arab, dzahaba Abu Muhammadin, langsung boleh. Nah, ngapain belibet-libet bikin Muhammad lagi di depan, Ustaz? Nah, ini kan pertanyaan. Ya enggak? Pertanyaan. Muhammadun dzahaba abuhu. Ngapain Muhammad ditaruh di depan kalau yang perginya itu si bapaknya? Nah, ini kan pertanyaan. Ya, yang pergi bapaknya. Karena fiil, kalau ada fiil, maka fa'ilnya pelaku dari fiil. Failnya di mana? Menarik perhatian, ya, Ustaz. Enggak, tadi kata Kak Muharyati. Kak Muharyati, zahaba itu mana failnya, Muhammad atau abuhu? Abuhu, ya. Tadi ana koreksi sedikit tadi perkataan Kak Muharyati tadi. Bukan di belakang, bukan di depan, tapi di belakang. Ya, di belakang fiil. Ini bahasanya di belakang fiil, ya. Fiil dulu baru abuhu. Nah, maka fa'il itu datang setelah fiil, berarti datang, ya, di belakang di belakang fiil. Nah, oke. Lanjut, ya. Jadi pertanyaannya adalah ngapain orang Arab bikin kata-kata Muhammad dulu di depan? Ya, ini sebagai tadi jawaban Kak Basyariddin, sebagai untuk, ya, jadbul intibah. Jadbul intibah itu artinya untuk menarik perhatian. Karena antara Muhammad dan bapaknya yang menarik perhatian orang itu menyebut kata Muhammad daripada menyebut bapaknya Muhammad. Maka Muhammad yang misalnya kita lagi di antara teman-teman, ada teman kita namanya Muhammad.
Ngapain kita sebut bapaknya? Kita sebut Muhammadnya. Si Muhammad, kenapa Muhammad? Zahaba abuhu. Bapaknya telah pergi. Nah, itu adalah salah satu cara ya untuk menarik perhatian. Ya, begitu. Makanya kenapa ada kadang fiil duluan. MDDM-nya itu yang perlu yang diinikan ya Ustaz ya. MDDM. Mana? MDDM. Kalau bahasa Indonesia, ya. Oh. Nah, ya, pokoknya isinya paham itu jadi nggak terlalu ini gitu. Oke, ke Basyiruddin, tafadhol. Nah, itu kelompoknya isminya atau filia kalau polanya demikian, Bos? Nah, ini oke, pertanyaan. Ini jumlah apa ini? Ayo, kami tanya balik nih. Jumlahnya jumlah ismiyah. Karena diawali isim. Nah, diawali isim. Muhammadun dhahaba abuhu. Cuma nanti khobarnya kita akan bahas nanti di latihan berikutnya. Dengan soal yang sama. Ya, nomor 9-nya nanti sama. Nanti kita akan bahas ini khobarnya kira-kira khobar apa ini? Khobar timbul jumlah. Khobar jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Fi'liyah. Oh, fi'liyah. Oh, iya. Yang dhahaba abuhu. Oke, nanti kita akan datang ke khobar nanti ya, ke khobar. Kenapa disebut dengan jumlah fi'liyah? Karena dimulai dengan fi'il. Fi'il, perhatikan di sini nanti. Jadi ini kalimat dibagi dua ya, Muhammad sama dhahaba abuhu. Muhammad adalah mubtada, khobarnya adalah dhahaba abuhu. Nah, khobarnya itu jenis jumlah fi'liyah. Seperti itu ya. Oke, di sini kita fokus di mubtada dulu ya. Mubtada ini lebih gampang sebenarnya daripada aku masih belum ini. Ustaz masih apa ya? Belum ini lah. Belum ya, nggak apa-apa. Oke ya. Soalnya nanti baru nerangin ke sini udah lari ke sana sehingga saya nggak fokus. Iya. Jadi fokusnya di mubtada dulu ya. Mubtada itu adalah kata-kata yang depan ini mubtada semua ini. Ya, ini mubtada. Ya. Nanti di khobar ini yang agak sedikit melebar karena dia nanti masuk di situ ada jumlah, ada syibuhu jumlah, ada khobar mufrad. Nah, di sini yang perlu kita akan bahas kita akan kita akan cover ya pemahaman teman-teman yang masih mungkin setengah-setengah ya, mudah-mudahan dengan latihan ini yang banyak bisa tercover ya. Oke, kita fokus mubtada dulu. Oke, mubtada antaqra'al kutuba mufidun litarakki mustawa dhihnika. Mana ainal mubtada? Antaqra'a ini mubtadanya. Baik. Ma nau'uhu? Ya, apa jenisnya? Masdar muawwal. Masdar muawwal ya. Ini mubtadanya masdar muawwal. Oke. Nah, masdar muawwal dia fiil ya, ada an di depan, nanti ada objeknya juga. Jadi fiil ada fa'il di dalamnya ada objek. Apa arti antaqra'al kutuba? Ya. Kamu membaca buku itu ya, mufidun. Mufidun artinya apa? Bermanfaat. Ya, bermanfaat atau berfaedah. Ya, berfaedah. Ya, mufid. Afada yufidu ifadah, berfaedah. Ya. Mufidun litarakki mustawa zihnika. Oke. Kak Rosmalena. Oke, sebentar kita lihat dulu, ada ini dari Kak Rosmalena sini ya. Ada chat. Mubtada khobar itu membicarakan topik induk dan anak kalimat. Benar ya. Jadi kalau mubtada itu adalah kita sebut dengan subjeknya ya, sedangkan khobar itu adalah predikatnya. Nah, tetapi nanti mubtada itu ada teman-temannya lagi, khobar juga ada yang bisa melengkapi menjadi satu kalimat yang sempurna. Ada kalimat yang cuman subjek predikat langsung sempurna. Ada yang butuh panjang-panjang lagi, panjang-panjang dulu, tapi tetap di situ mubtada cuman satu, khobarnya juga satu. Ya, seperti itu ya.
Nah, oke. Anta qra'al kutuba mufidun li tarakki mustawa dhihnika. Kamu membaca buku, ya, itu mufidun bermanfaat li artinya untuk, tarakki untuk menaikkan, ya, menaikkan mustawa level dhihnika, menaikkan mustawa level, ya, mustawa itu artinya level, dhihnika level akalmu, ya, akal bisa, ya, level akalmu. Akalmu Jadi ya. kalau membaca buku, ya, itu bisa meningkatkan level pikiran, level cara berpikir, ya, bisa meningkatkan akal, ya, seperti itu. Anta qra'al kutuba mufidun litarakki mustawa dhihnika. Nah, mubtadanya adalah kata anta qra'a. Taqra'a ini fiil, ada objeknya. Ini objek, ya, dan tapi dia bentuknya masdar muawwal. Masdar muawwal dia setara dengan isim. Ya, sering Ana bilang setara dengan isim. Kenapa? Isim. Karena mubtada itu harus isim. Isim kata Ya, benda ya. mubtada itu harus isim. Ya, seperti itu, ya. Jadi kalau orang bilang mubtada tapi dia fiil, ini bukan mubtada. Ya, mubtada itu harus isim. Makanya disebut dengan ismun marfu'un, ya, fi awalil jumlah. Ya, isim yang marfu di awal kalimat. Nah, oke. Berikutnya nomor 11, al-malabisu ghasalaha mahmudun. Al-malabisu. Ya, oke, mubtadanya al-malabis, jenisnya apa? Jenisnya mu'rab. Ya, masih ingat cara menentukan mu'rab mabni mu'sab awal? Ya, mabni sudah ada, masdar mu'awwal tampakannya juga ada. Maka selain daripada itu dia mu'rab. Mal makna, apa maknanya al-malabisu ghasalaha mahmudun? Mahmud mencuci pakaian. Dari pakaian itu atau baju-baju itu ghasalaha mahmudun, Mahmud mencucinya. Atau boleh kita bikin kalimat yang lebih enak didengar lagi dalam bahasa Indonesia. Baju-baju itu dicuci oleh, ya, dicuci oleh Mahmud. Ya, dicuci oleh Mahmud. Aslinya adalah baju-baju itu Mahmud mencucinya. Mahmud mencucinya, dia aktif. Cuman dalam bahasa Indonesia boleh kita jadikan pasif, tapi masih menyebutkan pelaku. Al-malabisu ghasalaha Mahmudun, ya. Baju itu dicuci oleh Mahmud. Mahmud, ya, Mahmud. Oke. Sampai di situ, ya, silakan kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja, ya. Baik. Lanjut, ya, Isna Asyar. Nah, silakan. Ustaz, rokom makna rokom cita. Rokom sita. Oh, Masya Allah. Rokom Nomor sita. 6. Ya, maknanya adalah kamu menjadi anak yang soleh itu adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang diharuskan, amrun mafrudun. Ya. Antakuna waladan solehan, kamu menjadi anak yang soleh itu, ya, adalah perkara yang diharuskan, mafrud, diwajibkan. Nah, kelas. Nah, afwan. Nuasil, kita lanjut. Khizanatul mudarrisi mali'atun bikutubit tullabi. Ainal mubtada? Khizanatu. Ya, khizanatu, ya. Khizanatu ini adalah mubtada'nya. Mu'rab atau mabni atau masdar muawwal? Mu'rab. Ya, dia mu'rab, bukan mufrad, ya. Mu'rab. Ya, ini mirip-mirip, ya, ada mufrad, ada mu'rab, ya. Iya, ada nanti salah, apa lagi? Salah ini beda ada arti. Mufrad, ada mu'rab. Ya, oke. Mu'rab artinya bisa berubah-ubah, ya. Dia menerima perubahan. Nah, oke.
Khizanatul mudarrisi mali'atun bikutubit tullab artinya adalah lemari guru itu mali'atun. Mali'ah itu artinya penuh. Ya, lemari guru penuh dengan bikutubit tullab, penuh dengan buku-buku siswa, ya, mali'atun bikutubit tullabi. Nah, jadi ini mubtadanya, ya, ini mubtadanya satu aja, ini mubtadanya, ya. Nanti ada juga khobarnya, ya, khobar nanti ya. Nah, lanjut rakam 13. Tahta syajarati kurotun. Ayo, mana khobarnya? Tahta. Ayo. Oke, kita terjemahkan dulu. Kita terjemahkan. Tahta itu artinya di bawah. Di bawah pohon ada bola. Ada sebuah bola. Kurotun artinya bola, ya. Oh, bola ya. Bawah. Ya. Mana mubtadanya? Tahta syajarati. Oke, ada yang bilang tahta. Oke, mubtadanya tahta. Ada yang lain? Mubtadanya yang mana? Kayaknya kita nggak tahu. Syajarati. Oke, asyajarati ada. Mubtada ada lagi? Ya. Mubtadanya adalah mubtada, ingat. Mubtada itu majrur atau mansub? Marfu. Nah, dari tiga kata ini tahta asyajarati kurotun, yang marfu yang mana? Kurotun. Jauh banget. Oke, pertanyaan. Oke, kita jawab dulu nomor 13 ya. Setelah itu nanti kita ke pertanyaan kamu ada di nomor 11. Ya, oke. Di sini perhatikan, di sini mubtadanya adalah kata kurotun. Ya, berarti jenisnya yang mana? Jenis mubtadanya yang mubtada yang mu'rab ya. Ya, yang mu'rab. Oke, sekarang pertanyaannya adalah mubtada itu kan di depan, Ustaz. Kenapa sekarang udah di belakang? Ada yang bisa jawab? Mubtada berubah. Mubtada yang diakhirkan. Ya, mubtada yang diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Harus ada alasannya. Kenapa diakhirkan? Ada itu apa? Ada karena ya, itu ada yang jawab ya. Suaranya agak suaranya itu ya. Jadi timpang tindih tapi kedengaran tadi. Ada yang jawab karena nakiro. Ingat, nakiro itu apa? Makna umum. Ya, bermakna umum ya. Bermakna umum, terus ada ciri-cirinya apa? Tanwin. Ya, tanwin. Ya, ada tanwinnya, kurotun. Maka kenapa dia mubtadanya diakhirkan? Karena dia nakiro. Kemudian nakiro. Kemudian ini ada di poin sebelumnya. Ya, cuman memang karena latihannya mungkin kurang, jadi kita belum ngeh ya. Perhatikan poin H di sini. Jika khobar syibhu jumlah, tadi tahta syajarah syibhu jumlah bukan? Syibhu jumlah. Karena tahta artinya apa? Di bawah. Artinya di bawah. Ya, di bawah pohon itu ada sebuah bola. Nah, kata tahta syajarah ini kita sebut syibhu jumlah, keterangan tempat. Ya, maka jika di sini keterangannya apa? Jika khobar syibhu jumlah dan mubtada'nya nakirah, ya, maka mubtada wajib di belakang. Maka triknya seperti ini, ya, triknya seperti ini. Kalau lihat ada syibhu jumlah, ya, maka pastikan dia itu adalah khobar. Tinggal dicarikan mubtada'nya berarti. Karena khobar itu tidak mungkin mubtada itu tidak mungkin syibhu jumlah, tidak mungkin dia zorf, ya. Harus dia dalam bentuk isim selain zorf, selain keterangan tempat. Keterangan tempat itu termasuk isim. Tetapi selain zorf harus selain zorf baru itu bisa jadi mubtada. Nah, oke. Jadi tahta syajarati kurotun artinya di bawah pohon itu ada sebuah bola. Kata kurotun ini sebagai mubtada, jenisnya yang mu'rab. Oke. Bisa ya? Sekarang coba Anda tanya lagi, kenapa mubtadanya di belakang?
Karena nakiro. Ada disebut nakiro. Oke, satu-satu. Coba Abu Ibrahim, jawabannya apa tadi? Nakiro itunya. Ya, karena mubtadanya nakiro. Ya. Kemudian ada syarat lagi. Kenapa boleh di belakang mubtadanya? Silakan. Yang lain coba angkat tangan kalian mau jawab. Jumlah. Karena syibuhu jumlah. Benar. Syibuhu jumlah. Jadi kalau khobarnya syibuhu jumlah, ya, maka mubtada khobar syibuh jumlah, mubtada nakiro, ya, mohon maaf, harus di belakang. Dia harus di belakang. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan Kak Muaz, ya. Kak Muaz tanya, maaf, nomor 11 pada kata gosalaha, apakah itu tidak mempengaruhi menunjukkan muannas atau mudzakkar? Mohon penjelasannya. Ya. Gosalaha, hak di situ kembali ke depan, kembali ke kata al-malabis. Nah, malabis ini bentuk jamak. Bentuk jamak. Dan kita punya kaidah. Kaidahnya apa? Kalau Kaidahnya berjamak adalah ya kullu jam'in muannas. Setiap yang jamak dianggap muannas, jamak yang dimaksud itu adalah jamak tidak berakal, jamak taksir. Ya, ini akan dianggap muannas tunggal. Nah, kalau kita bikin kalimat sebenarnya begini, kita bikin kalimat jumlah fi'liyah dulu ya. Ini kita akan bahas sedikit karena fi'il dan fa'il ini sudah lewat. Kita coba bahas di sini. Kita bikin Mahmud mencuci pakaian. Mahmud mencuci pakaian. Berarti kalau ada kata kerja kita dahulukan, ya. Apa kata bahasa Arab kata kerja? Salah. Fi'il. Nah, setelah fi'il datangkan fa'il. Mahmudun. Kemudian al-malabis. Nah, gini. Gosala Mahmudun al-malabis. Artinya Mahmud mencuci baju. Ya, telah mencuci baju. Oke. Nah, kalau kata malabis kita ganti dengan kata ganti, ya, malabis kan jamak. Untuk mengganti dia menjadi kata ganti, menjadi domir, maka domir yang tepat itu adalah domir ha. Gitu? Oke, pelan-pelan. Maka kalau kita bikin kalimat gosala Mahmudun ha. Nah, ini domir tidak boleh sendiri begini, berdiri. Dia akan gabung dengan fi'il. Maka menjadi apa? Menjadi gosalaha. Menjadi gosalaha. Kita ganti dengan kata ganti. Gosalaha Mahmudun tetap marfu. Kenapa? Karena dia fa'il. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita ganti kata ganti Ustadz haknya, malabisnya? Karena malabis sudah disebut di depan tadi. Al-malabisu dia jadi mubtada. Al-malabisu gosalaha Mahmudun. Baju-baju itu si Mahmud mencucinya. Tapi kurang enak didengar dalam bahasa Indonesia. Kita bikin terjemahan yang bagus. Baju-baju itu dicuci oleh Mahmudun. Ya, seperti itu ya, mudah-mudahan. Mudzakkar muannasnya itu tadi malabis, haknya dari muannas malabis. Sedangkan gosala ini untuk mudzakkar karena pelakunya si Mahmud. Nah, oke. Sampai di situ mudah-mudahan terjawab Kak Muaz. Nah. Oke. Kalau tidak ada komen ini ana rasa harusnya sudah terjawab ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut dengan latihan yang tadi. Oke. At-tabibu ya'malu hatta sa'ati ar-rabi'ati masa'an. Ya. At-tabibu ya'malu hatta sa'ati ar-rabi'ati masa'an. Oke, at-tabibu. Artinya adalah dokter itu bekerja sampai jam 4 sore. Mana ainal mubtada? At-tabibu. Manau'uhu Dokter. mu'rab. Ya, di sini nanti kita akan simpulkan mana yang mu'rab, mana yang mabni, ya, mana yang masdar muawwal ya. Setelah semuanya selesai. Oke. Dokter itu ya'mal artinya apa? Bekerja.
Dokter itu bekerja hatta. Hatta artinya apa, Sam? Sampai. Sampai. Oke. As-sa'atir rabi'ati. Artinya apa? Jam 4. Masaan sore. Ya. Dokter itu bekerja sampai jam 4 sore. Nah, mubtadanya adalah at-tabibu, jenisnya isim mufrad. Baik, lanjut ya. Rakam 15. Hadhihi fakihatun. Ainal mubtada? Hadhihi. Oke. Jenisnya apa? Mana nau'uhu? Mabni. Ya, mabni yang masuk jenis apa? Isim isyarah. Ya, kata tunjuk. Ya. Ma ma'na hadhihi fakihatun? Ini Ya, ini adalah buah. Ya, ini adalah sebuah buah. Sebuah buah. Ini adalah satu buah gitu ya. Ini adalah satu buah. Ya, di sini buahnya tidak disebut buah apa, makanya dia pakai tanwin ya, pakai tanwin. Ini adalah satu buah. Ya, sebuah buah. Oke, lanjut. Nomor 16 ya, 16. Dzalika rajulun alimun. Dzalika. Dzalika. Mubtadanya dzalika, jenisnya yang mana? Mabni. Isim mabni. Mabninya kategori yang mana? Isim isyarah ya. Nanti diingat-ingat lagi, mabni itu apa saja yang sudah kita sebut. Isim isyarah termasuk isim isyarah, isim isyarat. Artinya isim tunjuk ya, kata tunjuk. Oke. Nah. Oke, kamu naam ya. Oke, nah, alhamdulillah. Berarti selesai ya untuk penentuan mubtada. Sekarang kita akan coba kasih nomor ya, atau kasih huruf di sini ya. Kita akan kasih huruf cepat ya. Ini C, masdar muawwal ya. Kemudian ini mu'rab. Ini mabni. B ya. Ini mabni. Ini mu'rab. Ya, ini masdar muawwal. Kemudian ini mu'rab. Oke. Kemudian ini juga mu'rab. Masdar muawwal. Mu'rab. Ini mu'rab. Ya. Ini mu'rab. Ini mabni. Ini mabni. Ya. Silakan mau di screenshot ya, ini jawabannya. Baik. Kelas. boleh. Oke, kelas. Kalau sudah. Nah, silakan. Nanya yang gosala kenapa nggak pakai bentuk di aja yang kata gosilu itu, yang kata pasif itu, Ustaz? Bisa. Ya, kalau kita mau pakai apa? Pasif, boleh saja di sini. Kita bikin dia aktif. Ya, kalau mau bikin pasif, jadi gimana kalimatnya? Al-mala bisu. Usilat. Ayo, al-mala bisu. Usilat. Ya. Gusilat. Al-mala bisu gusilat. Baju itu dicuci. Selesai. Ingat, kalau kita membuat pasif dalam bahasa Arab, maka sudah tidak boleh lagi munculkan pelaku. Sudah tidak ada pelakunya. Jadi al-mala bisu gusilat, kalau kita i'rab, al-mala bisu mubtada, gusilat fi'il. Mana? Karena dia pasif, jadi jangan tanya fa'il, tapi mana? Naibul fa'ilnya mana? Gusilat. Naibul fa'ilnya bentuknya domir. Domirnya domir mustatir. Takdiruhu. Iya. Mustatirnya adalah hiya. Kenapa hiya? Karena malabis. Apa ya? Malabis itu jamak. Jamak itu jamak untuk yang jamak taksir dianggap muannas tunggal. Nah, oke. Oke, ini Kasawil. Ini videonya nyala ya. Nah, nggak apa-apa. Untuk ikhwan
Cuman anak Ikhwan kasih tidak ingat apa-apa ya, anak kecuali akhwat. anak ingatin untuk ikhwan boleh nyalakan videonya, yang penting sadar ya. Karena kalau kita sadar videonya nyala, hal-hal yang seharusnya kita tidak buat ya, tidak dia ada di video situ ya, gitu maksudnya ya. Ya, takutnya mungkin lagi ada saudaranya, kita tidak tahu ya. Nah, oke. Jadi anak ingatkan untuk video, untuk ikhwan boleh on video tapi dalam keadaan sadar ya. Videonya sadar itu lagi nyala. Baik. Kita lanjut ya. Oke. Soal. Ya, pertanyaan latihan baru ya. Latihan berikutnya ini kita menentukan khobar. Nah, ini khobar ini yang ya, dengan soal yang sama. Soalnya sama ya. Cuman di sini menentukan khobarnya apakah dia mufrad ataukah jumlah atau syibhu jumlah. Oke. Sendiri apa? Masih ingat? Ya, nanti kita akan coba bahas lagi kalau masih lupa-lupa ingat ya. Oke. Naam. Kita lanjut sekarang. Ini maknanya tentu kita sudah ambil ya, tapi kita akan coba ulang lagi makna-maknanya. Anta kulal khadrawati nafi'un libadanika. Kamu makan sayur mayur itu ya berguna untuk badanmu. Sekarang penentuan mana khobarnya? Khobarnya ada Ya? Nafi'un. Nafi'un. Oke. Muktadanya mana? Karena muktadanya sudah, coba kita buat lagi. Mana muktadanya? Antakula. Ini jenis ya. Muktadanya jenis masdar muawwal ya. Khobarnya khobar mufrad. Khobarnya khobar mufrad karena hanya kata apa? Nafi'un. Ya, kata nafi'un saja ini sebagai khobar, artinya bermanfaat. Libadanik ini sambungan kalimat untuk supaya lebih detail lagi, bermanfaat untuk apa? Ya, bermanfaat untuk badan. Ya. Kalimat nafi'un sebenarnya sudah lengkap. Makan sayur mayur itu bermanfaat. Tapi kita mau lebih bagus lagi kalimatnya, tambah kata libadanik. Nafi'un libadanika ya, maka di situ kata nafi'un itu jenisnya khobar mufrad. Ciri-ciri khobar mufrad itu apa? Ciri-ciri khobar mufrad itu satu kata ya. Pertama dia bukan kalimat, kemudian dia bukan syibhu jumlah ya, bukan syibhu jumlah. Nah, oke. Mungkin ada yang bertanya, antakula ini kita coba al-khudrawat. Antakula al-khudrawat nafi'un libadanika. Ya. Oke. Saat ini kan mubtada. Antakula ini mubtada. Kenapa enggak khudrawat itu khobarnya? Ya enggak? Iya. Nah, khadrawat ini masih punya hubungan dengan kata antakula. Dia masih punya hubungan. Ya, kamu makan khadrawat artinya sayur mayur. Kamu makan sayur mayur itu, jadi kondisi kamu makan sayur mayur, ya, atau keadaan kamu makan sayur mayur itu apa? Nafi'un. Ini kalimat yang melengkapi kalimat di depan. Itu bermanfaat. Libadanika ya, untuk badanmu. Ya. Nafi'un libadanik. Jadi khadrawat bukan khobar, tapi dia masih punya hubungan ya, masih ada hubungannya dengan kata yang depan ya, yang masih ada hubungan dengan mubtada'nya yaitu kata antakula. Nah, ini yang kita latih ya. Kita latih bagaimana cara melihat posisi-posisi ini dalam kalimat. Baik. Nanti kalau ilmunya sudah mulai banyak, ini bisa di-i'rab satu-satu. Ya, kita bisa i'rab ini an itu artinya definisinya adalah huruf nasab dan masdariyah. Ya, dia menasabkan fiil. Kita nggak bilang antakulu tapi antakula. Dia menasabkan. Kemudian takul itu fiil mudhari' mansub. Al-khadrawati ini sebagai maf'ulun bihi. Ya, maf'ulun bihi. Nah, oke, sampai situ ya. Kita lanjut.
Berikutnya nomor 2. Oke. Al-mustashfa ba'idun 'anil bait. Ainal khabar? Ba'idun. Ya, ba'idun. Oke, jenisnya A, B, C. Ainal bait. B. Ya. Khabarnya khabar jumlah atau sibuk jumlah? Jumlah. Khabarnya khabar mufrad. Mufrad masih A ya? Karena khobarnya di ba'idun. Nah, ini ya. Khobarnya adalah kata ba'idun saja. Satu kalimat ya, satu itu. Ya, anil bait ini kalau kita hilangkan kalimat tetap bisa dia sesuai dengan struktur kalimat, sudah ada mubtada dan khobar. Al-mustashfa ba'idun. Ya, rumah sakitnya jauh. Kalimat sempurna. Kata anil bait, ya ini masih punya hubungan dengan kata bait, didatangkan supaya makna lebih sempurna lagi. Kalimat sudah sempurna tapi lebih sempurna lagi pakai kata anil bait. Jauhnya dari mana? Jauhnya dari rumah atau dari rumah, dari apa? Dari kantor. Ya, dikasih keterangan anil bait. Al-mustashfa ba'idun anil bait. Nah, khobar mufrad. jadi khobarnya adalah khobar mufrad. Ya, mufrad. Bentuknya huruf A. Oke, lanjut. Hunna tabibatun min Indonesia. Mana khobarnya? Tabibatun. Tabibatun. Satu kata aja. Berarti khobarnya khobar Mufrad. Khobar mufrad. Ya, ini khobarnya mufrad nih. Ya, khobar mufrad. Oke. Nomor 4. Ya, apa arti hunna tabibatun min Indonesia tadi? Ya, Mereka para dokter dokter dari Indonesia. Dari Indonesia. Ya, mereka adalah para dokter dari Indonesia. Nah, oke. Lanjut nomor 4. Nahnu mudarrisuna. Ainal khobar? Dari Mudarrisuna. Oke, khobarnya mufrad atau jumlah? Mufrad. Khobar mufrad, satu kata aja ya, satu kata. Nah, oke. Lanjut nomor 5. Al-haqibatu indal bab. Indal babi. Ya, indal bab ini adalah khobarnya. Berarti jenisnya yang mana? Sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Khobar sibhul jumlah. Mirip kalimat. Kata indah ini adalah zarf. Zarf ya. Keterangan tempat atau juga bisa keterangan waktu. Tergantung idofahnya kemana. Kalau idofahnya ke tempat maka zarf makan. Kalau idofahnya ke waktu ya maka zarf zaman. Ya. Al-haqibatu indal bab artinya tas itu ya di sisi pintu. Ya, di sisi pintu. Kata indal bab ini khobarnya bentuk khobar syibhu jumlah. Ya, oke. Nah, lanjut. Antakuna waladan solihan amrun mafrudun. Mana khobarnya? Amrun mafrudun. Ya. Kata amrun saja ini adalah khobar. Ya, sedangkan mafrud ini adalah kata yang datang untuk mensifati kata amrun. Ya, dia bukan khobarnya tapi nanti ada istilah namanya na'at. Ya. Na'at atau sifat. Tapi khobarnya mana? Khobarnya adalah kata amrun saja. Berarti khobarnya jenis mana? Mufrad. Ya, jenisnya mufrad. Ya. Lihat dia satu kata. Ya. Yang dilihat satu kata itu adalah seperti ini, berdiri sendiri dia ya. Nah, kalau ini ada zarf. Kalau zarf berarti bukan, tapi dia syibhu jumlah. Ya, syibhu jumlah. Nah, oke. Berikutnya nomor 7. Al-baitu babuhu kabirun. Mana khobarnya? Babuhu kabirun ini adalah khobar.
Oke, khobarnya berarti jenis Jumlah. jumlah. Oke, jumlah ada dua, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Iya. Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Al-baitu babuhu kabirun. Ya. Rumah itu, kenapa rumah itu? Pintunya besar. Ya, kata pintunya besar ini jumlah ismiyah. Ya. Dan dia jadi khobar untuk kata al-baitu. Ya, maka ini adalah khobarnya jenis khobar jumlah. Ya, khobar jumlah. Nah, silakan, ada pertanyaan sampai sini? Ya, cara mendeteksi itu adalah mendeteksi dia khobar jumlah. Lihat, yang menerangkannya itu kalimat atau bukan. Kalau dia bentuknya kalimat ada dua ya. Kita sudah ini cara mengukur kalimat atau tidak. Lihat jumlah ismiyah atau fi'liyah. Itu aja. Kalau dia jumlah ismiyah berarti kalimat, begitupun kalau dia jumlah fi'liyah berarti kita anggap kalimat. Ya. Sekarang kalau yang di atas ini Ustaz, ini kan kalimatnya kelihatan kayak lebih dari dua nih. Ba'idun anil bait. Sekarang pertanyaan. Ini ya, ini sudah nakirah ya. Ini kita sebut jumlah enggak? Jumlah enggak? Bukan jumlah ya, tidak bukan. Dia bukan jumlah ya, dia bukan jumlah. Ini bukan jumlah ya. Caranya itu pertama lihat kalau dia sudah nakirah ya. Kalau khobarnya sudah nakirah maka dia cuma satu kata itu yang jadi khobar. Itu ciri-cirinya ya. Selain daripada itu, setelahnya itu adalah keterangan-keterangan yang digunakan untuk melengkapi atau menyempurnakan lebih sempurna lagi kata yang tadi. Nafi'un. Kata nafi'un itu sudah khobarnya. Tapi kata libadanik untuk membuat dia lebih sempurna lagi kalimatnya. Nafi'un libadanik. Ya. Jadi caranya adalah lihat dia kalimat, ini kalimat ya. Kalau dia kita lihat isim ya, isim kalau di awal kalimat sebagai mubtada ya, itu harus ma'rifah. Harus apa? Harus ma'rifah. Ma'rifah ya, kalimat khusus. Oke. Ini coba kita bikin keterangan di sini ya. Tadi apa? Al-baitu babuhu kabirun. Ya, kemarin triknya itu adalah kalau kita lihat isim di awal ini mubtada, langsung isim di awal kalimat marfu ya, mubtada. Jadi kata yang harus kita jelaskan. Dapat isim lagi tapi belum bisa membuat keterangan untuk ini. Kasih kata adalah, al-baitu adalah rumahnya. Belum bisa, belum tepat. Berarti ini kalau ada isim lagi namanya apa? Mubtada kedua. Nah, itu caranya ya. Mubtada kedua. Kalau lihat ada mubtada lagi berarti ada kalimat setelahnya. Ya, setelah mubtada berarti ada kalimat. Kabirun sebagai khobar untuk mubtada kedua. Gabungan dua ini ya, itu menjadi khobar ya untuk mubtada pertama. Ya. Tentu ini didukung dengan kosakata juga ya. Dalam memanai itu ya kita butuh kosakata sehingga ilmu kita tentang i'rab ya itu sebagai penopang makna ya. Jadi orang belajar bahasa Arab terkadang dengan gagah dia ana bisa baca kitab tapi tanpa mufradat, hanya dengan berbekal ilmu nahwu saja. Nah, ini nggak bisa. Ya, karena makna itu ya harus tahu maknanya juga, kemudian ilmu nahwu adalah untuk mendukung kekuatan maknanya. Ya, makna untuk supaya lebih kuat harus didukung dengan ilmu nahwu. Karena kalau cuma sekedar susun-susun kalimat pakai mufradat saja, ini bisa salah makna kalau tanpa didukung dengan ilmu nahwu. Nah, oke, sampai di situ. Kita lanjut ya. Kami saatul an. Nah, ini kahaina. Selesai ya. Pas di sini ini yang ke-7 ya. Nah, ada pertanyaan, soal akhir.
Man lahu su'alun akhir. Pertanyaan terakhir, Nam. Mafi soal. Oke, kita simpulkan di sini ya. Tadi kita sudah ambil mubtada. Nam, silakan. Kalistiana. Nomor 1, amrun mafrudun itu kan naat man'ut ya. Itu termasuk khabar jumlah atau bukan nih? Dia khobarnya hanya dia khobarnya hanya kata amrun saja. Karena kalau kata punya naat itu tidak bisa kita sebut jumlah. Dia hanya satu kata tapi dikasih sifat. Ingat, kalau kita mau ukur kalimat itu adalah kita mau ukur satu kata dia itu kalimat atau tidak, ukur dengan itu tadi. Ukur dengan kalau jumlah ismiyah bisa jadi mubtada ada khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah berarti ada fi'il dan fa'il. Itu saja. Sekarang amrun mafrudun amrun mafrudun sekarang kita mau timbang dengan jumlah ismiyah. Bisa nggak amrun jadi mubtada? Nggak bisa. Mubtada itu harus ma'rifah dulu. Dia harus ma'rifah. Ya, sedangkan ini dia nakirah. Ya. Mafrudun bisa jadi khobar, bisa aja. Cuman dia di sini ya. Karena dia nakirah, ya, maka sifatnya kalau datang setelahnya isim yang nakirah, maka ini jadi sifat ya, bukan khobar. Ya, bukan khobar. Jadi cara mengukurnya seperti itu, ditimbang dengan struktur jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah kalau kita mau menentukan bahwa ini adalah khobar jumlah. Khobar jumlah. Nah. Baik, soal terakhir. Nah. Ya, nanti silakan dilihat lagi videonya. Intinya seperti ini, kalau untuk khobar mufrad ya, dia akan habis dengan tanwin. Ya. Atau tidak beralif lam. Ini tidak ada tanwinnya tapi tidak beralif lam. Ya. Mana lagi ini? Ya. Kalau ini dia tidak tanwin. Ya, dan ada kata setelahnya yang bisa menjadi kalimat pintunya besar. Ya, maka pintunya besar ini adalah kalimat untuk menerangkan kata yang di depan. Ya, rumah itu, kenapa rumah itu? Pintunya besar. Ya, kata pintunya besar jadi khobar. Khobar jumlah. Nah, oke, sampai di situ. Nah, kita tutup. Ya, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan membuka bagi kita pintu-pintu kefahaman ya untuk memahami bahasa yang mulia ini. Baik. Nakhtatimu ya, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kita tutup bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullahu khairan. Hayyakumullah.